Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Yudhafahab dari kelas 10 TDK 1 ingin presentasikan tentang komponen transistor. Dari pertama, teori dasar transistor adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk penguat sebagai sirkuit, memutus sebagai penyambung, sebagai stabilitas, tenaga, tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi transistor juga sebagai keran listrik, di mana berdasarkan tegangan inputnya memungkinkan penglihatan listrik yang akurat yang berasal dari sumber listrik. Transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada akhir tahun 1947. Adalah jenis transistor bipolar. Mereka adalah John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Ketiga fisikawan tersebut mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor ini. Namun sebelum ketiga fisikawan Amerika Serikat tersebut menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar Lilienfeld sudah mempatenkan transistor jenis field effect transistor di Kanada pada tahun 1925, tetapi tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya prototipenya. Ini adalah gambar transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali penyarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud adalah televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain. Ciri-ciri transistor. Secara umum transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan atau field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara kedua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input yang digunakan. Transistor bipolar memperluas arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan field effect transistor hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa karier Hall dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Ini adalah simbol jenis-jenis transistor. Satu, jenis transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Jenis transistor bipolar ada dua, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Transistor PNP adalah transistor bipolar untuk menggunakan arus listrik dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan arus listrik dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Transistor efek Medan. Transistor efek Medan atau field effect transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis transistor yang menggunakan undangan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya, yang digunakan untuk medan listrik. Di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal gate atau G untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal drop ke terminal source. Terminal transistor efek Medan ini sering juga disebut sebagai transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja, apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole. Jenis-jenis transistor efek Medan. JFET, Junction Field Effect Transistor, adalah
transistor efek medan yang menggunakan persimpangan bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanalnya. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 kaki terminal yang masing-masing terminal disebut diberi nama gate, drain, dan source. MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator, biasanya menggunakan silikon dioksida dan CO2 di antara gerbang dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. MOSFET terdiri dari 3 kaki terminal, yaitu gate, drain, dan source. UJT, Uni Junction Transistor, adalah jenis transistor yang digunakan sebagai field effect transistor karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendaliannya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT memiliki dua terminal basis B1 dan B2 dan satu terminal emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch dan tidak dapat digunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya. Fungsi transistor adalah memperkuat arus listrik yang masuk dalam rangkaian. Fungsi ini berkebalikan dengan resistor yang berperan meredam arus listrik seperti yang telah disebutkan. Transistor terdiri dari dua jenis, yaitu NPN dan PNP. NPN merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif, sedangkan PNP adalah pendekatan dari positif, negatif, positif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif. Sebaliknya, transistor PNP akan aktif apabila kaki basis mendapatkan tegangan listrik positif. Pada transistor NPN, kaki basis memiliki kutub positif dan bersinggungan langsung dengan sumber listrik atau baterai, sedangkan kaki emitor memiliki kutub negatif karena berhubungan langsung dengan massa. Kutub negatif juga ditemukan pada kaki kolektor yang menghubungkan massa di rangkaian listrik. Ini adalah transistor PNP dan ini adalah transistor NPN. Cara kerja transistor sendiri adalah apabila saklar dalam posisi tertutup atau terhubung arus listrik akan mengalir dari kutub baterai positif melewati beban, kemudian menuju kaki kolektor dan berhenti arus listrik dikarenakan transistor masih belum mendapatkan pemicu sehingga posisinya tidak aktif. Hal ini menyebabkan lampu masih tetap mati. Pada waktu yang bersamaan, arus pemicu yang ukurannya lebih kecil dibandingkan arus listrik utama mengalir dari sumber listrik menuju ke resistor, kemudian ke saklar, melewati kaki basis resistor, lanjut ke emitor, dan berlanjut menuju massa. Karena lampu mendapatkan massa listrik, beban tersebut pun akan menyala. Dari cara kerja transistor NPN di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa aplikasinya masih berkaitan dengan saklar, baik saklar lampu maupun saklar pada peralatan elektronik lainnya. Sebenarnya transistor NPN hampir selalu berpasangan dengan transistor PNP dalam penjalanan fungsinya. Seperti inilah gambaran cara kerja transistor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.